Bab 17. Catherine berdiri di sebelah Alexander dengan satu lingkaran kerumunan yang telah terbentuk di aula utama. Selain mereka, ada 2 pria dan 3 wanita dari masyarakat kelas atas. 2 tahun terakhir Dewan sibuk tapi tahun ini kertas kerja berkurang. Pria bernama John yang mengenakan setelan abu-abu dari sekelompok orang itu berbicara. Ada desas-desus bahwa Reben berencana untuk pensiun dari posisi ketua dewan. Benarkah itu? Travis, salah satu vampir tua bertanya, mengetuk-ngetukkan tongkatnya dengan lembut ke tanah. Pria itu mencintai pekerjaannya. Saya ragu dia akan membiarkan posisi itu terbuka untuk siapapun dalam waktu dekat. Alexander terkekeh ketika dia berkata dan beberapa dari mereka mengangguk setuju. Itu benar. Kami belum mendengar apa-apa tentang itu pasti rumor, jawab John sambil tersenyum. John sayang, istri hamil John menarik tangannya dan membisikkan sesuatu dengan cepat membuatnya mengangguk. Permisi, Tuan dan Nyonya, dan mereka pergi ke pintu keluar. Gangguan yang disebabkan setengah jam yang lalu tidak berpengaruh pada siapapun karena tidak ada yang menyadari apa yang terjadi di luar tembok mansion. Masalah itu didiamkan seperti tidak pernah terjadi. Catherine sedang berbicara dengan salah satu wanita ketika seorang wanita datang dari belakang, mendorong Catherine sedikit sehingga dia berada di antara dia dan Alexander. Tuan Alexander, saya telah mencari Anda. Dari mana saja kamu? Dia bertanya padanya. Kathy tidak bisa melihat wajah wanita itu saat dia membelakanginya. Wanita itu mengenakan pakaian yang kaya kain yang pasti dibawa dari seorang saudagar asing. Saya sedang berbicara dengan Tuan Tanner dan para wanita di sini, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Lord of Valeria bertanya yang membuat wanita itu tersenyum cerah, berbalik untuk melihat yang lain dan menyapa mereka. Caroline adalah nama wanita itu. Dia cantik dari ujung rambut sampai ujung kaki, kata Kathy. Wanita itu adalah satu-satunya putri bangsawan, oleh karena itu, dia sopan kepada orang-orang kelas atas tetapi tidak memiliki sikap yang sama untuk para petani. Ketika Caroline berbalik untuk menyapa Kathy, senyumnya mengembang melihat gadis biasa sebelum dia menyapa dan terus berbicara dengan semua orang kecuali dia. Untuk beberapa alasan Kathy merasa hatinya terkepal ketika wanita itu mengajak Alexander berdansa. Dia melihat mereka dari jauh saat mereka menari bersama. Mereka terlihat serasi. Dia adalah seorang wanita polos dengan rambut kepala sarang sementara wanita di lengannya dapat dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik di aula utama dan dia pantas mendapatkannya, pikirnya. Dia pasti salah satu kekasihnya, pikir Kathy dalam hati. Dia telah mendengar desas-desus tentang wanita tempat tidur Lord of Valeria dan sikap pemainnya. Apakah salah bahwa dia tidak menghakiminya seperti yang dilakukan temannya Annabel? Bibinya selalu mengkhawatirkan kenaifannya dan ketidakmampuannya menilai orang dengan benar. Dari salah satu sudut dia melihat seorang pria menatapnya tanpa berkedip, membuatnya tidak nyaman saat dia berdiri di sana saat beberapa menit berlalu. Dia memiliki mata hitam yang dingin dan untuk beberapa alasan aneh itu membuatnya takut. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, anak kecil. Seorang pria berbicara di sebelahnya, mengejutkannya dari pikirannya. Ketika dia berbalik untuk melihat siapa itu, dia menemukan seorang pria jangkung berdiri di sampingnya. Dia membuka mulutnya seperti ikan di air. Rambut coklatnya sedikit tidak pada tempatnya karena tertiup angin. Tuan Nicholas. Kathy mencicit dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia secara internal memarahi dirinya sendiri karena mencicit seperti tikus kecil. Anda mengingat saya? Dia bertanya berdiri di sampingnya. Aku melihatmu di koran. Maksudku koran, jawab Kathy resah sambil memberikan tatapan bertanya, apakah kita saling kenal? Dia bertanya padanya khawatir ingatannya berubah sangat buruk sehingga dia tidak bisa mengingatnya. Kami melakukannya, hanya selama 1 jam. Lord Nicholas berpikir dalam hati, ketika Anda adalah seorang gadis kecil yang lucu tapi itu sudah lama sekali, jadi jangan khawatir, jawabnya sambil melihat alisnya yang berkerut.
Ketika seorang pelayan mampir untuk menawarkan anggur gelas yang dipegangnya di atas nampan, Lord Nicholas berbalik untuk menanyakan apakah Kathy menginginkannya dan dia menganggukkan kepalanya, berpikir mungkin tidak sopan untuk mengatakan tidak. Apalagi suhu atmosfer sedang turun karena turunnya salju. Minuman tidak akan menyakitinya, bukan? Dia senang gaunnya terbuat dari lapisan untuk melindunginya dari dingin. Membawa gelas kristal ke bibirnya, dia menyesap untuk merasakan air yang halus seperti tekstur meluncur ke tenggorokannya. Rasanya enak, tidak seperti yang dia rasakan sebelumnya. Dia meneguk lagi dengan penuh semangat dan 1 atau 2 tetes cairan keluar dari sisi mulutnya. Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa dia kehilangan sapu tangannya lagi saat dia keluar. Ketika dia pergi untuk menggerakkan tangannya, Lord Nicholas menawarkan sapu tangannya. Ini, dia mengangkat tangannya dan mengoleskan kain katun putih di kulitnya, membuatnya merona. Ah, terima kasih, biarkan aku membersihkan dan mengembalikannya padamu, Lord Nicholas, katanya membuatnya tertawa. Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya anggur dan bukan noda yang buruk, katanya sambil melihat ke arahnya, tetapi ada beberapa orang yang tatapannya beralih ke mereka. Kathy mengamati. Lord Alexander dan Lord Nicholas adalah pria tampan jika dibandingkan dengan 2 penguasa kekaisaran lainnya. Nicholas tinggi dengan jumlah otot yang baik di tubuhnya tetapi tidak besar. Dia memiliki wajah persegi dan lesung pipit di pipi kirinya ketika dia tersenyum. Dia membawa suasana elegan dan canggih di sekelilingnya, membuatnya terlihat lebih elit daripada yang diperlukan. Seperti yang pernah diberitakan di surat kabar dulu, Nicholas adalah pangeran kulit putih Empire, yang lembut dan baik hati dalam perilakunya sedangkan Alexander adalah pangeran gelap yang jauh dari disebut malaikat. Namun mereka masih sejenis, menangani hal-hal yang sedikit berbeda dari yang lain. Dengan siapa kamu datang? Nicholas bertanya padanya dan Kathy menjelaskan bahwa dia datang dengan temannya Annabel untuk menghadiri perayaan musim dingin. Kathy merasa lebih mudah untuk berbicara dengan Nicholas karena dia lebih ramah daripada vampir kelas atas lainnya. Mereka berbicara tentang kota tempat tinggalnya ketika seseorang menyela mereka. Senang kamu bisa menghadiri perayaan itu, Nicholas, kata Alexander berjalan ke arah mereka dengan Caroline yang hilang di belakangnya. Saya senang saya melakukannya, jawab Lord Nicholas. Miss Caroline, Anda terlihat cantik setiap hari, dia memujinya. Terima kasih, Nicholas. Mudah terlihat bahwa Caroline sangat mudah tersanjung saat wajahnya memerah. Tapi siapa yang bisa menyalahkan Miss Caroline? Ketika seseorang mendapat pujian dari pria seperti dia, itu adalah pujian yang tinggi. Jika Kathy ada di tempatnya, dia akan bereaksi dengan cara yang sama. Bukan karena dia pernah menerima pujian seperti itu dari orang lain selain keluarganya. Keluarganya menganggapnya cantik sementara dia yakin bahwa orang lain terutama pria menganggapnya tidak menarik seperti kentang. Kudengar kau melakukan perjalanan ke timur terjauh beberapa bulan yang lalu, kata Caroline kepada Lord Nicholas dan dia mulai memberikan perincian tentang apa yang telah dilihatnya padanya. Tampaknya cukup menarik untuk mengetahui gaya hidup yang berbeda yang dimiliki orang-orang yang jauh dari kekaisaran. Percakapan kemudian beralih ke rencana musim panas Caroline. Sesekali, Kathy mencuri pandang ke arah Alexander saat dia berdiri tepat di sampingnya, memastikan dia tetap santai dan tidak ketahuan oleh siapapun. Ketiga kalinya menjadi pesona, Lord of Valeria menangkap tatapannya dan bertanya padanya. Maukah Anda berdansa, Miss Catherine? Tidak menunggu jawaban dia menangkap tangannya, membawanya ke lantai dansa. Tuan Alexander, tolong tunggu.